Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Pak Sigit. Hari ini kita akan belajar di mapel ekonomi bisnis. Babnya adalah bentuk-bentuk badan usaha. Oke, langsung saja. Yang pertama, jenis-jenis dari badan usaha itu sendiri ada tiga, yaitu koperasi, BUMN, dan BUMN. Yang pertama yaitu koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi itu adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, untuk seluruh anggota koperasi tidak ada paksaan. Mereka boleh masuk menjadi anggota koperasi dan juga boleh keluar menjadi anggota koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Maksudnya, tidak ada antara si kaya dan si miskin, antara si kaya yang harus berkuasa, terus si miskin yang ditindas, tidak ada. Dalam koperasi semuanya dianggap sama, satu orang dianggap satu suara. Jadi semuanya dianggap sama, yaitu rakyat. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil banding dengan bebannya jasa usaha anggota. Jadi sesuai dari keaktifan anggota tersebut. Contohnya misalkan jika koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, biasanya jika anggota tersebut sering pinjam uang untuk usaha, pastinya koperasi akan menghitung keaktifan anggota tersebut. Jika koperasi tersebut adalah koperasi jual beli, maka kalau anggotanya sering beli di koperasi tersebut, biasanya ada semacam poin, ada perhitungan. Dari keaktifan tersebut menentukan seberapa besar SHU yang diterima oleh anggotanya. Jika anggota tersebut pasif, tidak pernah belanja sama sekali di koperasi jual beli atau di koperasi simpan pinjam, tidak pernah minjem sama sekali, maka biasanya SHU-nya akan kecil. Jadi sebanding dengan keaktifan anggota tersebut. Selanjutnya yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya, pemberian balas jasa ini adalah diberikan kepada anggota tergantung seberapa besar modalnya. Tidak mungkin ada pemberian balas jasa itu melebihi dari jumlah modalnya. Selanjutnya yang kelima, kemandirian. Maksudnya koperasi itu harus berdiri sendiri, tidak di bawah naungan pemerintah atau ada politik lain yang mengendalikan koperasi. Itu tidak boleh. Jadi koperasi harus independen. Contoh misalkan ada koperasi yang di bawah dari koperasi anak perusahaan, tetap mereka harus independen di luar dari keinginan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 6, pendidikan perkoperasian. Ini wajib bagi anggotanya. Biasanya diadakan diklat untuk anggota, diklat untuk pengurus. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Biasanya antar koperasi satu dengan koperasi yang lain itu saling berkesinambungan. Mereka saling, kalau koperasi jual beli, maka biasanya koperasi retail itu akan kerjasama dengan koperasi yang grosiran. Gitu. Jadi biasanya antar koperasi itu ada interaksi, ada kerjasama. Jenis-jenis koperasi, ada 5 jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam yang sudah saya sebutkan tadi. Koperasi ini mirip dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jadi kalian bisa pinjam uang di koperasi simpan pinjam. Biasanya syaratnya lebih mudah, lebih cepat,
tapi mungkin bunganya lebih besar daripada di bank. Yang kedua, koperasi konsumen, itu koperasi yang di dalamnya hanya menyediakan barang-barang untuk dikonsumsi. Seperti yang saya bilang tadi adalah konsumsi jual beli, koperasi jual beli itu adalah salah satu dari contoh dari koperasi konsumen. Jadi barang-barang yang dijual adalah barang yang siap untuk dikonsumsi. Sedangkan koperasi produsen adalah koperasi yang tujuannya untuk menampung barang-barang hasil produksi. Biasanya anggotanya itu mengumpulkan hasil panen. Contoh koperasi pertanian itu adalah koperasi produsen. Jadi hasil pertaniannya dikumpulkan ke koperasi tersebut, terus koperasi menjual hasil tani tersebut. Tentunya koperasi pemasaran. Nah, ini mirip dengan koperasi konsumen. Tapi yang dijual nggak hanya barang-barang konsumsi, tapi semuanya ya. Terus yang kelima yaitu koperasi jasa, yaitu koperasi yang menjual hanya jasa saja. Kalau pemasaran tadi bisa barang, bisa jasa, bisa barang produsen ataupun. Jadi yang terakhir ini adalah koperasi jasa khusus untuk jasa saja, misalkan jasa servis atau apapun ya, servis elektronik atau jasa apapun, tapi itu dinaungi oleh koperasi. Selanjutnya yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara, ialah badan usaha yang bermodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah atau negara. Jadi modal sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu dari negara atau pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Perseru. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan tersebut. Contoh perjan yaitu PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Kini berganti menjadi PT KAI. Jadi perjan itu nggak profit oriented ya, tidak berlandaskan ke keuntungan, tapi lebih ke pelayanan, sehingga cenderung merugi, sehingga menjadi beban negara, KPBN yang akan jadi beban di situ. Maka digantilah sekarang, sudah kebanyakan perjan diganti menjadi Persero, atau juga ada yang Perum. Ciri-ciri perjan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya memang bukan cari keuntungan, tapi tujuan pelayanan ke masyarakat. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah, jadi bagian dari departemen pemerintah. Terus dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau direktur jenderal departemen yang keempat, status karyawannya adalah pegawai negeri atau PNS. Selanjutnya BUMN yang kedua yaitu Perum. Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa jual sebagian saham Perum tersebut kepada publik dan statusnya diubah menjadi Persero. Ciri-ciri Perum: melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya perusahaan umum atau Perum
bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak, beda dengan Perjan tadi. Dia lebih fleksibel kalau Perum, bisa membuat kontrak kerja dengan pihak lain tanpa terikat oleh peraturan pemerintah. Yang keempat, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Maksudnya adalah modal dari Perum ini harus dipisahkan, bukan melalui APBN, bukan melalui langsung dari apartemen pemerintah seperti Perjan tadi, tapi dipisahkan. Ada modal sendiri untuk Perum, kemudian dikelola oleh Perum sendiri. Untung atau ruginya nanti diaudit oleh Perum itu sendiri. Pekerjaannya adalah pekerjaannya adalah pegawai perusahaan swasta. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Ini, jika Perum itu mendapatkan untung, maka akan masuk ke kas negara. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public. Go public maksudnya perusahaannya itu sudah terdaftar di Bursa Efek, jadi bebas untuk dibeli oleh masyarakat. Jadi kalian bisa membeli saham tersebut jika saham atau modal perusahaan tersebut sudah go public. Selanjutnya yaitu Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berupa saham-saham, Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT, nama perusahaan, terus dalam kurung Persero. Jadi maksudnya badan usaha tersebut, ya ini biasanya contoh PT, spasi Pertamina, spasi dalam kurung Persero. Nah ini pasti PT yang dimiliki oleh sebagian besar sahamnya oleh pemerintah atau negara. Bukan hanya PT KTM misalnya, tapi tidak ada Persero, berarti PT tersebut adalah milik swasta. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara, beda dengan Perum atau Perjan tadi. Jadi semua fasilitas yang ada di Persero ini murni modalnya dari Persero itu sendiri. Jadi Persero tujuan utamanya mencari laba komersial, profit oriented. Yang kedua, modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang berupa saham-saham. Dipimpin oleh direksi, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta, beda dengan Perum dan Perjan. Badan usahanya ditulis PT yang tadi ya, PT nama kemudian Persero, tidak memperoleh fasilitas negara. Oke, saya bahas yang ini. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Jadi modalnya itu dari negara awalnya, kemudian untuk menambah modal mereka biasanya mendaftarkan diri di Bursa Efek go public ya, jadi seluruh masyarakat bisa membeli saham tersebut. Contoh BUMN PT yang Persero ini, misalkan Bank BRI, itu kan BUMN, kalian bisa beli sahamnya BRI, dia PT, dia Persero milik pemerintah, tapi sudah go public. Nah, selanjutnya yaitu BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan UUD 45 pasal 33. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital. Ya, tidak vital. Jadi untuk produk yang vital itu hanya boleh diproduksi oleh negara atau BUMN tadi. Untuk listrik, PLN itu nggak mungkin diproduksi oleh BUMS swasta, nggak mungkin. Di negara kita produk vital harus diproduksi oleh negara. Kenapa? Karena takut terjadinya monopoli.
Bayangkan saja kalau PLN dikelola oleh swasta, maka harga listrik akan jadi sangat tinggi. Nah, strategi atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, vital atau dan strategis ya, yang tidak menguasai hajat hidup orang. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha swasta dibedakan atas perusahaan persekutuan, PT, terus firma, persekutuan komanditer atau CV. Maaf, yang tadi perusahaan persekutuan ini maksudnya perusahaan perseorangan, terus firma, persekutuan komanditer atau CV, terus perseroan terbatas atau PT, dan terakhir yayasan. Selanjutnya BUMS. Yang pertama yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan. Berarti untuk firma sama persekutuan komanditer ini bagian dari perusahaan persekutuan ya. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri. Laba atau keuntungan diberikan kepada anggota dengan diperbandingkan sesuai akta pendirian. Jadi maksudnya firma ini biasanya itu keluarga dekat, ya, keluarga dekat. Terus kemudian mereka mengumpulkan modal bersama. Kemudian di akta pendirian awal itu disepakati modalnya berapa persen. Kemudian di antara anggota tersebut sudah ada perjanjian, kamu megang tanggung jawab untuk apa, saya bagian apa, kemudian keuntungan nanti berapa persen, kerugian pun juga ditanggung berapa persen. Biasanya bergantung pada modal sama jabatan dari anggota tersebut. Jadi akan sebanding. Kalau modalnya besar, kerugian juga besar, tanggung jawab juga besar, keuntungan pun juga baliknya. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Jadi sekutu aktif ini adalah yang kelihatan, bukan kelihatan kerja ya. Karena sekutu aktif ini yang benar-benar yang menjalankan seluruh aktivitas di perusahaan tersebut. Kalau sekutu pasif itu mereka hanya memodali saja. Jadi anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Jadi maksudnya sekutu pasif memodali saja. Apabila perusahaan tersebut untung, maka sekutu pasif juga akan dapat imbal jasanya atau keuntungannya. Tapi jika perusahaan tersebut rugi, maka si sekutu pasif ini akan kehilangan modalnya, capital loss. Dan sekutu pasif ini tidak berhak untuk memberikan keputusan apapun di dalam perusahaan tersebut. Jadi jangan salah, untuk investor, ibaratnya investor ya, investor menaruh modal di CV bukan berarti dia pemilik perusahaan, bukan. Tapi sekutu pasif ini yang menaruh modal di CV ini dia sebagai sekutu pasif, otomatis dia tidak berhak mengatur apapun yang ada di perusahaan. Jadi kalau bentuk CV yang menjalankan siapa? Sekutu aktif. Maka investor tersebut hanya naruh modal. Kalau untung dia dapat untung, kalau rugi dia kehilangan modalnya. Mungkin cukup dipahami ya. Keuntungan diperoleh dari perusahaan diberikan sesuai kesepakatan. Jadi di awal pendirian itu sudah ada kesepakatannya antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Misalnya modal 1M dari sekutu pasif, kemudian sekutu aktif dan sekutu pasif berunding. Keuntungan dari perusahaan ini 40% untuk sekutu aktif pasif, sedangkan 60% sekutu aktif. Maka misalkan dalam modal 1M tersebut ternyata untungnya 100 juta, kalau disepakati 40% untuk sekutu pasif, maka sekutu pasif dapat 40% dari 100 juta, maka 40 juta yang dia dapat. Sedangkan sekutu aktif dapat 60 juta. Nah, 60 juta ini untuk apa? Untuk operasional seluruh perusahaan, baik itu menggaji atau untuk
kebutuhan listrik atau apapun itu untuk operasional, maka diatur oleh sekutu aktif. Selanjutnya yaitu BUMS perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan dividen. Jadi maksudnya kalau PT ini yang swasta ya, jadi mirip sama PT yang BUMN. Cuma bedanya ini sebagian besar modalnya adalah milik swasta. Nah, swasta yang menanamkan modal di suatu PT itu sebanding dengan keuntungan yang dia peroleh. Kalau modal yang dia taruh itu besar, maka keuntungan yang diperoleh juga akan besar berdasarkan persentase. Tapi kalau modalnya kecil, maka keuntungannya pun juga akan kecil. Jika perusahaan itu merugi, maka modal yang diinvestasikan juga otomatis akan hilang. Dan jika seseorang menaruh modal yang besar, maka putusan atau seseorang tersebut dalam perusahaan tersebut itu juga akan lebih didengar daripada yang modalnya. Selanjutnya yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha tapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Jadi yayasan ini biasanya tidak profit oriented, tapi tujuannya adalah sosial. Oke, terima kasih yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini di bab badan usaha. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.